Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Apa kabarnya? Baik. Sehat Ibnu? Sehat, Bu. Ibnu sehat. Kelompok 1 sehat? Sehat, Bu. Lengkap orangnya? Kelompok 2? Sehat. Lengkap? Sehat? Sehat, Bu. Tengok, jangan bilang lengkap-lengkap aja ya. Nanti kalau ditengok absen namanya nggak ada. Sehat dan lengkap? Sehat. Oke, sehat dan lengkap? Sehat. Lengkap? Lengkap. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi hari ini kita masuk materinya apa? Ikatan Kopalen Polar dan Non-Polar. Baik. Nah, ikatan kopalen polar dan non polar. Tapi kalau sebelum belajar ngapain dulu? Berdoa. Silakan. Yang lain lah coba. Kau Ikram, siapkan pimpin doa. Pimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baik kita berdoa agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa Nusa. Oke, baik, terima kasih. Sudah selesai berdoa. Coba tengok sekitarnya, bersih atau tidak? Bersih dulu. Akila sudah sama kita. Kantongnya itu sampahnya ya, Nak. Oke. Tengok keadaan sekitarnya sudah bersih atau belum. Baik, Ibu lihat kehadiran kalian dulu. Hadirnya atau tidak semuanya. Sekretaris, Hani, gimana Nak hari ini? Hadir semua. Oke, hadir semua ya. Lengkap berarti. Alhamdulillah ya. Soalnya pelajaran-pelajaran berikutnya ada yang nggak hadir ya, ada yang sakit, ada yang absen, ada yang izin. Alhamdulillah bisa hadir semua. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke ikatan kopalen polar dan non polar. Sebelum kita masuk kemari, ada yang masih ingat apa itu ikatan kopalen? Kata kuncinya ya, apa itu ikatan kopalen? PEB. Kalau kalian mau jawab pertanyaan, angkat tangan. Ada yang masih ingat apa itu ikatan kopalen? Oke, patah. PEB, pasangan elektron bersama. Iya, ikatan kovalen ini nanti menggunakan pasangan elektron bersama. iya, menggunakan pasangan di ikatan kovalen. Menggunakan pasangan elektron bersama. Oke. Ikatan kovalen terjadi antara Non-logam dan satu orang. Rapi. Oke, ini terjadi antara non-logam dengan non-logam. Iya. Nah, jadi berdasarkan kepolarannya yang sekarang kita akan lalui, ikatan kovalen itu terbagi dua, yakni ikatan kovalen polar dan non-polar. Oke. Sebelum lebih jauh kita melangkah, kita lihatlah dulu apa tujuan belajar kita hari ini ya. Tujuan belajar kita coba dibacakan oleh siapa yang paling ganteng di sini? Oh, Lilis lah, baca Lilis. Nah, baca Lilis, yang kuat Lilis. Tujuan pembelajaran setelah mengamati tabel elektron unsur, peserta didik dapat menganalisis ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen dan polar dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen dan polar berdasarkan tabel elektron negatifan unsur dengan benar. Setelah mengamati video, peserta didik dapat membandingkan senyawa kovalen polar dan non polar dengan benar. Oke, baik. Terima kasih ya Lilis. Oke,
Ayu ya, tapi ibu suka manggilnya Lilis. Ada yang kalian manggil Lilis juga selain ibu? Cuma ibu doang? Oh, pasti dia ingat ibu selama-lamanya. Karena ibu manggilnya beda. Biasanya yang beda itu yang diingat ya. Oke, baik, terima kasih Ayu. Nah, jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni mengenai ikatan kovalen polar dan non polar. Nah, baik, di pertemuan yang ini, nanti aja ibu sampaikan ya. Sekarang kita reading to learning dulu, oke? Nah, sekarang kita reading to learning. Silakan kalian baca reading to learningnya selama 2 menit dan tentukan kata kuncinya. Tentukan kata kuncinya. Oke. Jadi ini masing-masing kelompok nanti perwakilannya 2 orang ke depan ya. Tuliskan kata kuncinya. 2 menit dari sekarang. Sudah? Sudah. Oke ya? Udah bisa kan? Sudah, oke. Kelompok 1, siapa yang mau maju? Mewakili? 1 orang aja mewakili. Oke, tulis kata kuncinya. Tulis 1. Oh, 2 aja ya, 2. Tanya sama kawannya. Kan dia harus diskusi. Kelompok 2. Oke. Situ, ya. Kelompok 2. Kelompok 3, siapa yang mau maju nak? Nah, nih. Siapa yang mau maju? Nih. Oke. Sini, kelompok 1 sini, kelompok 2 sini. Ya kalau kebetulan sama kok boleh buat ya. Makanya cepat tulis, nanti dikiranya tag dia kan. Hah? Oh ini kan nih. Oke, kasih nak. Kasih nak. Oke. Jadi dari masing-masing kelompoknya sudah menuliskan kata kunci berdasarkan hasil diskusinya ya. Diskusi kan tadi kan? Ya. Oke. Dari kelompok 1 katanya itu ke elektronegatifan, lalu pasangan elektron. Kelompok berapa ini? Kelompok 2 senyawa kovalen, lalu polar non polar. Ini kelompok 4 ya? Ya. Kelompok 4 tetrapoli. Jadi contohnya maksudnya ya. Ini contohnya. Oke. Kemudian ini ada kata-kata menangkap. Oke. Kelompok ketiga ya. Kelompok ketiga senyawa polar dan non polar. Oke. Nah, dari kata-kata kunci ini sebelumnya mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau menyampaikan apa yang sudah kalian baca ke depan, berani menuliskannya ya. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya, ada elektronegatifan, pasangan elektron, senyawa kovalen dan seterusnya. Oke. Yang kalian sampaikan di sini sudah baik, sudah benar
Ini kata kuncinya. Oke. Nah, coba dari kata kunci yang sudah kalian sampaikan ini, coba didiskusikan kembali, rangkai menjadi suatu kalimat yang bermakna. Ini kan masih kata kuncinya. Coba rangkai menjadi suatu kalimat. Nah, ini dia tadi apanya? Nah, coba dirangkai satu kalimat aja menjadi kalimat yang berarti ya dari kata-kata kunci ini. Coba Ibu kasih waktunya lagi 2 menit. Ayo coba rangkai menjadi kalimat yang bermakna. Diskusi ya. Yang namanya diskusi suaranya dikeluarkan. Jawaban aja. Sama nanti ke depan ya. Mana? Oh, argumennya. Oke. Nah. Kalau misalnya, Bu, kami kayaknya selisih lah Bu kata kuncinya Bu. Nah, boleh juga, nggak apa-apa. Berarti ini bukan kalimatnya Bu yang ini Bu. Nah, tadi kami bilang boleh, nggak apa-apa. Yang maju gantian ya. Nanti aja sekalian nggak apa-apa pas kalimatnya. Dibacakan aja nanti kata ya, dibacakan aja. Gak usah ke depan lagi dibacakan. Oke, sudah? Ya, kelompok 1. Siapa yang ingin membacakan hasil diskusi yang mengenai aktualnya, nak? Ayo, Bu. Ibnu, silakan, nak. Silakan ya. Pasangan elektron yang digunakan bersama akan tertarik ke arah atom yang lebih elektronegatif. Berarti bersifat polar, oke gitu ya. Oke. Jadi yang disampaikan oleh kelompok 1, coba lagi Ibnu. Pasangan elektron yang digunakan bersama akan tertarik ke arah atom yang lebih elektronegatif. Iya. Jadi kalau menurut kelompok 1 tadi kan kata kuncinya ke elektronegatifan, ya kan? Oke. Jadi mereka menggunakan kata kunci yang benar-benar menggunakan kata kunci ya dalam menggunakan kalimat bermakna. Jadi mereka katakan pasangan elektron ini dia akan cenderung ke salah satu atom yang memiliki keelektronegatifan lebih besar seperti itu. Oke, coba kelompok 2, ini kelompok 2 ya? Oke, kelompok 2 coba. Nggak apa-apa kalau misalnya berbeda, nggak apa-apa. Kelompok 2? Bacakan aja dah. Senyawa kovalen yang bersifat polar dan non-polar berasal dari perbedaan keelektronegatifan di antara kedua atom. Oke, hampir sama sebenarnya ya. Intinya ada senyawa kovalen yang di luar kovalen polar dan non polar yang dibedakan berdasarkan keelektronegatifannya. Itu ya. Oke, kelompok 3 gimana? Boleh. Kata kuncinya molekul. Kalimatnya dalam suatu molekul pasangan, elektron digunakan bersama akan tertarik ke arah atom yang lebih elektronegatif. Oke, intinya keelektronegatifan juga ya. Oke. Kalau yang lebih tertarik ke arah ke yang keelektronegatifan yang lebih tinggi, berarti kovalen apa itu? Polar. Apa? Polar. Oke. Kelompok 4?
atom untuk menangkap elektron dari atom lain. Salah satu senyawa kovalen nonpolar dengan polar adalah karbon. Oke, baik. Jadi kalau kelompok 4 dia menjelaskan tentang elektronegatifan dan contohnya. Baik, terima kasih. Terima kasih semua untuk kalian. Beri applause untuk kita semua. Jadi yang kalian sampaikan sudah sangat baik sekali mengenai R2L-nya. Jadi semakin kita udah aksi yang ketiga nih ya, semakin baiklah kalau menurut Ibu ya dalam kalian menentukan R2L-nya. Nah, baik Nak. Selanjutnya kalian Ibu minta untuk mengamati gambar. Coba amati gambar ini. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Oke. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke. Gambar apa ini, Nak? Gambar apa? Bukan sirup ya? Bukan. Gambar apa? Minyak dan air. Minyaknya di atas, di bawah? Di atas. Airnya? Di bawah. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke. Ini air sama minyaknya bisa bersatu? Kalau tidak bisa bersatu namanya tidak larut ya. Ini larut apa enggak? Enggak. Oke. Yang lain sama? Apakah sama jawabannya, yakni minyak dan air yang ada dalam gelas? Oke. Apakah sama juga tidak bisa larut? Oke, tidak bisa larut. Kenapa? Nah, inilah nanti yang mau kalian selesaikan. Kenapa? Oke. Coba kita lihat nih gambar berikutnya. Yang ini, oke, yang ini adalah contoh molekul yang berasal dari atom yang sama. Misalnya F dengan F, misalnya I dengan I, gitu ya. Oke. Sedangkan ini molekulnya sama atau beda? Atomnya sama atau beda? Beda. Yang ini apa? Yang ini? Lihat. Yang molekulnya sama, yang atomnya sama. Besar molekulnya sama atau beda? Sama. Oke. Berarti kalau sama, dia itu tertariknya sama rata. Nggak ada yang berat sebelah. Ngerti maksudnya? Oke. Kalau dia yang H dengan Cl, sama atau beda ini? Beda. Mana yang lebih kecil? H. Lebih besar? Cl. Karena dia berbeda, tadi waktu R2L, kata kuncinya apa? Kelompok 1. Keelektronegatifan. Nah, di sini berarti di H dengan Cl ada hubungannya dengan keelektronegatifan. Kira-kira di antara H dengan Cl, keelektronegatifannya siapa yang lebih besar? Cl. Kenapa? Lebih besar dia ya, atomnya lebih besar ya. Berarti kan logikanya kan siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih besar akan tertarik yang lemah, gitu kan? Oke. Nah, sampai di sini gambarnya bisa dipahami? Bisa. Kalau gitu, tadi kan kovalen terbagi berarti kovalen tadi terbagi menjadi dua. Apa? Polar dan non-polar. Kalau gitu, berdasarkan gambar, kira-kira gambar yang pertama ini polar atau non-polar ini? Polar. Ini yang pertama. Non. Kalau yang ini? Polar. Nanti bisa dipastikan jawabannya ya. Sekarang kita lihat ini untuk lebih jelasnya. Ini dia Cl-nya. Ini untuk lebih jelasnya. Ini H tadi yang kecil, Cl-nya yang besar. Lihat di sini. Ini Cl-nya besar kali ini ya. Ini H-nya. Lihat ini ada tanda apa ini? Negatif. Yang ini? Positif. Positif, negatif. Itu apa namanya? Ion. Pengutupan. Oke, jadi namanya pengutupan. Lihat di sini berarti ada kutub negatif, di sini positif. Tadi HCl senyawa polar atau non polar? Polar. Oke. Berarti kalau gitu senyawa polar ada kutub. Bisa ya? Ibu ulangi.
tadi? Kalian jawab yang ini tadi polar atau non polar? Non polar. Oke, kalau non polar berarti dia tertariknya sama ya. Oke, yang ini tadi beda ya. Oke, ini dia yang beda, kita pindahkan kemari. Lihat yang ini. Yang di polar ada apa tadi? Ada kutub. Kutub apa ini? Positif dan negatif. Nah, itu dia. Jadi kalau dia kovalent polar, nanti dia ada penutupan namanya. Oke. Nah, coba kita lihat video berikut ini ya. Minyak goreng. Ditambah apa? Air. Larutkah dia? Tidak. Jadi praktikum sederhana ini nanti bisa juga kalian tunjukkan waktu angkasa terbatas. Agak susah ya. Bisa jadi minum? Nah, jadi ini bisa referensi ya kalau kalian nanti mau angkasa terbakat dari praktikum kita nanti ini, praktikum kalian bisa kalian tunjukkan dan jelaskan sekalian. Jadi kalian nanti angkasa terbakat mau usah kuning lagi mau tunjukkan apa? Tunjukkan nanti ini kan. Oke. Larut apa enggak ini? Larut. Oke, baik, terima kasih. Nah, dari video tadi, oke, kalian tadi ada melihat apa yang dicampurkan? Minyak Sabun. Pertama minyak sama air, oke. Larutkah? Enggak. Oke. Nah, jadi di pertemuan yang kelima ini, ibu sekalian akan menjelaskan tentang apa yang akan kalian lakukan di pertemuan yang keenam. Nah, di pertemuan yang keenam sama juga seperti yang tadi, kita matikan aja ini nggak apa-apa. Oke. Nah, di pertemuan yang ke-6 nanti, kalian akan melakukan suatu praktikum, yakni praktikumnya mengenai, ini dia, uji kepolaran senyawa, nih, uji kepolaran senyawa kelarutan dengan air. Jadi kepolaran suatu senyawa itu bisa kalian lihat berdasarkan larut atau tidak larutnya dalam air. Oke, nah, sudah disiapkan bahan-bahannya? Sudah. Bahan dan alatnya sudah disiapkan ya? Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Oke. Jadi itu nanti akan kalian kerjakan di pertemuan yang ke-6. Oke, itu pertemuan yang ke-6. Oke. Nah, karena semuanya sudah lengkap, sudah ada yang bertanyakan enggak tentang pertemuan yang nanti akan mau disampaikan? Tidak. Oke, baik Ibu jelaskan sedikit. Ketika kalian nanti praktikum, sendok yang kalian gunakan itu sendoknya harus steril. Jadi misalnya pertama kalian larutkan air dengan minyak, baru kalian aduk kan? Setelah kalian aduk, sendoknya kalian cuci dulu dalam wadah. Kalian cuci dulu, baru dilap pakai tisu, baru kalian buatkan lagi sendoknya ke larutan yang berikutnya.
Lebih bagus kalau sendok kalian udah banyak. Siapa tahu bisa disiapkan ya sendoknya agak banyak itu lebih bagus. Biar nanti langsung nyuci-nyuci, nggak apa-apa. Oke? Nah itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang diperhatikan yang kedua, kebersihan ketika kalian nanti praktikum. Ketika praktikum, ibu harapkan tidak ada yang basah-basah. Artinya harus dalam keadaan kering, jangan berserak-serak gitu, paham ya? Jangan melarutkan air tumpah, melarutkan minyak aja tumpah. Jangan tumpah-tumpah ya. Oke. Kemudian yang berikutnya nanti dibagi kelompoknya, dibagi kerja di kelompoknya. Ada yang menginstruksikan, ada yang mencatat, ada yang memvideokan, ada yang mengerjakan, gitu ya. Oke. Jadi semuanya harus aktif, akan ibu nilai kinerja kalian. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu tentang ini, yang baru ibu paparkan. Tidak ada ya. Oke. Nah, untuk yang berikutnya, untuk yang hari ini, oke, ibu bagikan dulu bahan ajar. Silakan dibuka bahan ajarnya. Oke, buka bahan ajarnya. Ibu bagikan di grup ya. Ibu bagikan di grup. Ini yang mana? Oke. Nih ibu bagikan di grup ya. Ya, silakan dibuka bahan ajarnya. Bahan ajarnya silakan dibuka. Oke. Nah, lihat itu bahan ajarnya. Warna apa itu bahan ajarnya sampulnya? Biru apa ungu? Ungu ya. Ungu apa biru? Biru. Kalau menurut ibu ini ungu. Kami biru itu kan. Oke, baik. Tak ungu, tak biru jadilah ya. Oke. Nah, coba kalian tengok ini. Coba lihat yang di halaman 2. Coba halaman 2 buka. Tabel apa itu yang paling atas? Yang paling atas, yang ada angka-angkanya itu. Tabel apa itu? Tabel keelektronegatifan. Oke, tabel keelektronegatifan. Nah, inilah dia tadi yang tabel keelektronegatifan. Jadi keelektronegatifan itu ada nilainya. Coba kelompok 3. Berapa nilai keelektronegatifan dari S? Sulfur. Berapa keelektronegatifan nak? 2,58. Oke. Kelompok 4. Berapa keelektronegatifan dari BR? 3,9. Oke. Kelompok 1. Keelektronegatifan dari MG? 1,31. 1,31. Kelompok 2. Keelektronegatifan dari K? 0,82. Coba kalian tengok dari tabel keelektronegatifan itu. Ada hidrogen ke bawah, ya kan? Ada ke bawah. Itu dia golongan berurutan itu ya, itu golongan 1A sampai 7A, ya kan? Kalau H golongan berapa? 1A. Yang ada F golongan? Yang ada F golongan 7A. Oke. Coba kalian perhatikan. Kalau yang 1A yang ada H-nya itu namanya sebelah kiri. Kalau yang ada F yang di golongan 7A itu kanan. Coba lihat, semakin ke kanan keelektronegatifannya, lihat semakin besar atau semakin kecil? Besar. Oke, semakin besar. Paham ya? Oke. Ini bahan ajar. Oke. Nah, itu bahan ajarnya bisa kalian baca senyawa kovalent polar dan non polar. Nah, mengenai nanti praktikumnya, ini bisa kalian buka itu di halaman kelima.
5. Tuh. Coba dibaca dulu sebentar. Tentang uji kelarutan senyawa kovalen. Coba baca sebentar. 1 menit. Halaman 5 dibaca. Sudah dibaca? Oke. Nah, baik, selanjutnya sudah dibaca kan? Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kelompok kalian 4. Nah, silakan LKPD-nya diisi semua ya. Nanti. Silakan diisi LKPD-nya secara bersama-sama. Bagi tugasnya ya, kan banyak itu. Yuk, silakan. Yang kerjakanlah. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan. Ini kelompok. Dibuka handphonenya. Dibuka link-link yang berkaitan tentang itu. Oke? Kita kan belajar yang melalui handphone. Ada yang mau tanya? Nanti kata kelompok 1 kami nanti. Kalau nanti mau tanya? Ini kan kertasnya kan ada 3 lembar. Dibagi-bagi buka hektarnya. Nah, jadi mengerjakan itu bagi-bagi. Ini kan kerja kelompok. Nah, bagi-bagi mengerjakan. Nah, buka
liternya. Dibagi kan itu banyak. Nih, dibagi ngerjakannya.
ini B, Z, oh ya, B sama Z, sama tuh. Ini ada nggak selisihnya? Ada. Jadi kalau selisihnya pola dengan pola. Pola selisihnya berapa? Ya, ini B. Yang ini Ayo. ini caranya B sama Z. Gimana B? Nih, di Z kan sama atau beda? Beda. Kalau beda berarti kalau dikurangkan ada nggak selisihnya? Kalau elektronnya berbeda, tapi pola dengan pola. Pola itu selisihnya. Ya, dibuat. Itu juga dengan ini. Itu juga dengan ini gitu. Nah ini kan non polar, polar berarti ini yang menggambarkan non polar. Nih, apa kayak tadi? Ini berarti apa? Nah ini apa? Ini polar non polar. Non. Nah ini hitung selisihnya. Ini kan H kan? Ini kan H dengan H kan? 2,1 kurang 0,1 berapa selisihnya? Oh, jadi 0 karena non polar kan? Tapi kalau ini ada nggak selisihnya ini? Ada dengan ini. Itu yang besar paling kecil ada selisihnya kan? Berarti polar atau non polar? Paham ya? Ini ya udah buat struktur Lewisnya. Struktur Lewis itu yang ada apanya? Nah, ya. Oke. Buat ini kan H. Hitung berapa H-nya? Buatlah. Buat 1. Nah, perbedaan elektronegatifan. Sama juga kayak tadi. Tengok elektronegatifan ini. Mana tadi itunya? Oh di bahan aja kan ada. Tengok nilai elektronegatifan bahan aja kan ada kan? Nah, tengok situ bahan ajarnya. Kan ada ya? Tadi mana bahan ajar? Tengok ada berapa? Tadi. Nih. Kan ada di bahan ajar. Tengok yang ini H itu berapa, F itu berapa, kalau dia lebih dari kalau ada selisihnya berarti apa? Udah, itu cek. Ada yang mau tanya? Ini kayak gini caranya. Tadi kalau yang ada perbedaan elektronegatifannya polar atau non polar? Yang apa? Polar. Oke. Nah, jadi kalian tengok. V sama Z. V berapa ini? 2,1. Z berapa? 4,0. Ada nggak selisihnya? Ada. Berarti buat selisihnya. Ini kurang ini gitu kan? Kalau ada selisihnya berarti Pola. polar. Kalau nanti kalau nilainya 0 berarti nih V sama Y sama ini H dengan F tulis apanya struktur Lewisnya. H berapa di sini? 1 kan? Buat 1. Nah yang di sini ini buatnya di sini, jangan gitu. Samping, jangan di sini, buat sini. Ini buat sini. Kan 7 kan? Baru tarik. Oke, biasalah. Ini coba tarik. Kalau H supaya stabil duplet apa oktet? Kalau H duplet berarti mau dua gini. Itu yang F mau gini. Yang apa yang A? Gini lah. Oh iya. Ini. Ya itu yang F. Oke, kalau yang H, nah ya gitu. Oke, ya. Ini yang PCL3 lagi.
PCL 3. Bu, PCL 3, buat PCL 3. Berapa P-nya? Nih, berapa P-nya ini? Buat 1. Ini buat. PCL-nya berapa? Ya, buat 3. Ya, buat 3. Nah, kerjain ini, kamu kerjain ini. Buat. Nih. Ya, buatlah. CL kita konfigurasikan. Ya, berapa ini? Kayak gini. Ini konfigurasi 28. Tulis 28. Oke, tulis. Oke. Nah, ini berapa? 287. Oke, buat. Oke. Nah, ini 5 kan? Buatlah 5. Sini 1. Ini satu. Ya, sini. Sini yang buat. Nah, CL berapa? CL 7. Nah, buat. Sini 1, berarti udah 2. Oke, udah yang lain juga kayak gitu. Ini bawah. Ya. serahkan sama orang bawahnya. Oh, ini bukan kayak gitu. Oh, ini ya. Ini HM ya. Stabil. Yang besar apa sih? Boleh tengok, boleh searching ya, boleh searching. Kan kalian disuruh menggunakan berbagai sumber belajar. Boleh nengok YouTube, boleh searching. Oke, baik ya nak. Sudah bisa kita presentasi ya. Oke. Hai. Ya, kita presentasi ya ke depan. Bagi aja, dibagi-bagi, nggak apa-apa. Oke, kelompok 1. Apa nak? Bentar ya. Apa nak?
di tadi kan ada tabel elektron negatifan tuh. Itu kan itu. Tuh. Berarti dikurang aja. Iya, betul sekali. Oke, silakan. Ya. Kalau dia senyawanya, tadi kan ibu tunjukkan apa kan? Gambar. Kalau dia sama besarnya, tadi pola atau non pola? Non polar. Udah kita jawab. Ini dulu tuh. Udah. Udah pernah jawab barusan. Oke, nah coba yang poin yang mengolah data senyawa PCl3 kelompok 4. Oke, kelompok 4. Kemudian yang menganalisis pemecahan masalah nomor satunya kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kemudian nomor 3-nya kelompok 3, kelompok 1 yang di LKPD yang dia di atas pengolahan data. Yang ini. Ya, oke. Ini kita jawab gitu dulu. Ya, tadi itu. Ya. Oke, dah? Udah bisa ya? Oke. Kelompok 1, dari situ aja lah. Kalau kelompok 1 yang persentase, kelompok berapa yang menanggapi? 2. Kalau 2? 3. Kalau 4? 1. Oke. Ayo, berarti kalian harus bertanya. Kalau nggak kalian nanya, orangnya nanya kalian. Oke, silakan kelompok 1 persentase kan? Oh, kelompok 2. Kelompok 2 itu bagian menganalisis pemecahan masalah. Nomor berapa tadi bilang? Nomor 1 ya? Nomor 1. Oke. Nomor berapa tadi? 3-nya. Paham ya? Ayo, silakan kelompok 1 bacakan satu orang. Berdirilah semua, berdiri. Oke. Ke kawan-kawan ada yang itu, ke teman-temannya. Gadis, mari ke teman-temannya. Oke. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Bagi Kami dari kelompok pertama ingin menjawab soal ikatan kovalen polar. Senyawa ikatan kovalen polar adalah senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan. buka LKPD kalian yang giliran kelompok 1. Buka LKPD-nya yang giliran kelompok 1. Kan juga udah jawab. Oke. Di mana ikatan kovalen dan polar adalah ikatan yang terbentuk antar atom yang tidak memiliki perbedaan elektron negatifan atau perbedaan elektron negatifan sama dengan 0. Sini ada dua gambar, yang A dan B.
Berdasarkan dari ikatan kovalen di atas, manakah ikatan kovalen non-polar sesuai dengan elektronegatifan unsurnya? Kita jelaskan. Jadi jawabannya itu yang A. Gambar A menunjukkan ikatan kovalen non-polar karena memiliki elektronegatifan seimbang atau sama dengan 0. Gambar B termasuk kovalen polar karena ada satu pihak yang lebih besar, yaitu keelektronegatifan hidrogen atau klorin. Nah ini dia, ini kan hidrogen, ini klorin. Klorin kan lebih besar, jadi klorin ini menarik hidrogen, jadi hidrogen ini. Jadi membentuk ikatan polar. Oke. Kelompok ada yang berbeda dengan jawaban kelompok kelompok 2 dulu. Kelompok 2 yang mau ditanya. Ingat, kalau kalian tak nanya, kalian yang bakal ditanya. Oke, menunggu kalian ada pertanyaan. Silakan, ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok 1? Kelompok ini sama kelompok kalian? Beda. Oke, coba jabarkan jawaban kalian. Apa yang bedanya? Saya dari kelompok 4 ingin membacakan jawaban saya yang berbeda dengan kelompok 1. Ini bacakan pertanyaannya dulu. Berdasarkan dari ikatan kovalen di atas, manakah ikatan kovalen polar sesuai dengan elektronegatifan unsurnya? Saya jelaskan. Yang merupakan ikatan kovalen polar adalah H dan Cl atau hidrogen dan klorin. Karena mereka dua atom yang berbeda dan tidak memiliki keelektronegatifan yang sama, dan mereka Itu kovalen apa? polar. Kovalen polar. Oke. Baik, terima kasih. Sama dengan kayak kalian? Beda katanya aja ya, tapi maknanya beda. Maksudnya itu seperti itu. Kalau memang dia diharap masuk ke ruang guru. Murid kelas 2 dan IPS lalu putri segera masuk ke ruang guru. Iya. Jadi kalau jawabannya berbeda atau redaksinya berbeda, boleh. Jadi sebenarnya sama intinya ya kan, cuman dia redaksinya yang berbeda. Ayo, apa pertanyaan kalian kelompok 2 untuk kelompok 1? Oke, dalam hitungan ketiga kalau nggak ada, kalian yang ditanya. Udah ada? Oke. Kenapa gambar yang A itu dia sama gitu kan, tapi kalau gambar yang B bisa diulang. Nggak mesti yang lain boleh, nggak mesti ini kan diskusi itu dia bagi-bagi. Jawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke. Kenapa gambar A itu Kenapa gambar yang A itu gambarnya bisa terus kenapa yang B bisa sebelah? Karena gambar A itu memiliki elektron valensi yang sama atau elektronegatifan yang sama, sedangkan yang B itu elektronegatifan klorin lebih besar, jadi akan menarik hidrogen. Makanya gambarnya Gambar lebih besar. baik. Bagus sekali ya, jawaban dari kelompok 1. Pertanyaannya juga bagus. Ayo, beri aplaus untuk kelompok 1 dan 2. Silakan kelompok 2 presentasikan hasilnya. Siapa yang ini? Ayo, silakan yuk. Berdiri semua. Oke. Berdasarkan data tabel konfigurasi elektron dan struktur Lewis tentukan jenis senyawa dari unsur F dan D. Karena jenis senyawa Coba ini ke depan. Ini ada hitungannya kan? Ke depan, nggak apa-apa. Oke. Nazikri, ke depan. Siapa yang jelaskan nanti? Boleh. Karena ada hitungannya juga. Oke. Ditulis saya sekarang. Ya, cepat.
Oke. Selesai. Ini, oh yang kan juga benar aja sekalian. Ini. Si satu orang dia ke depan. Ya. Ini mas, kamu di sini. Ya. Berapa? Ke depan. Ayo pada. Oke. Udah apa? Oke. Nanti kami itu berapa? Siapkan pertanyaan kelompok 3 untuk kelompok 2 ya. Oke. Apa nak? Sampai itu. Nah, ini spidolnya nak. Oke. Ayo cepat. Ini pakai spidol yang beda ya, makainya, nariknya. Iya. Oke. Jangan lupa sambil dipikirkan kesimpulannya. Jadi kelompok 1 apa kesimpulannya? Kelompok 2 apa kesimpulannya? Kelompok 3, 4 apa kesimpulannya? Gampang kan untuk yang maksudnya bisa dicerna kan yang ada ini kan? Bisa. Kan cuma nengok kalau dia tertarik yang lebih tertarik kemana berarti polar kan gitu ya kan? Ini pakai gini aja deh silang yang beda mana ini bisa pakai ini kan? Ini warna biru kan? Masuk ibu satu oh ada yang mau tulis apa? Ini tahu. Jadi pakai tintanya beda-beda ya biar ini ya tarik. Oke, mantap. Oke. Ya, kayak gitu. Iya. B-nya. Ya, gitu ya benar. Iya betul. Iya. Ini bukan. Ini. Itu betul. Iya. Oke, baru kok kayak gini.
Bentar ya sih. Oke, dah. Sini. Oke, baik, terima kasih. Silakan kelompok 2. Bacakan dulu pertanyaannya. Berdasarkan data tabel konfigurasi elektron struktur tentukan jenis senyawa dari unsur F dan sampai Z. Jenis senyawa tersebut adalah polar karena antara V dan Z memiliki selisih. Berapa perhitungannya? Dibantu tadi Zikri ya, Indonesia. Coba diterangkan. Dari situ kan nggak apa juga. Itu yang dikerjakan Zikri. Ayo, terangkan dari situ. Elektronegatifan Z sama dengan elektronegatifan Z sama dengan 4,0. Oke. Terus yang elektronegatifannya V itu 2,1. Jadi di situ Selisihnya. selisihnya itu 1,9. Oke. Berarti kalau ada selisihnya, Itu dinyatakan senyawa polar. oke, senyawa polar. Oke, silakan ditanggapi. Silakan ditanggapi. Ditanya. Kenapa Z dan V itu berselisih? Kenapa ada selisihnya gitu? Kenapa? Karena keelektronegatifan itu berbeda. Iya. Coba dulu lagi, Zikri. Coba dulu lagi. Kenapa tadi yang V dan Z itu mempunyai selisih ya? Karena keelektronegatifan dari dua unsur tersebut berbeda. Iya, karena berbeda ya. Kalau misalnya sama, ada nggak selisihnya? Ada. Coba, itu berarti kalian kan? Punya kalian, coba. Presentasi. Oh, berarti aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3, kalian yang menanggapi. Ke depan aja. Bacakan pertanyaannya, jelaskan melalui itu. Ayo, kelompok 3. Buka LKPD-nya yang kerjaan kelompok 3. Berdasarkan data tabel konfigurasi elektron dan struktur analis, tentukan jenis senyawa dari unsur X2. Senyawanya non-polar karena keelektronegatifannya sama. Itu bilang lah keelektronegatifan nilainya sekian gitu. Elektronegatifan X nilainya 3,0. Yang kamu bilang itu dibacakan. 3,0. Jadi caranya X kurang X 3,0 kurang 3,0 kurang 0. Selisihnya apa enggak? Ada. Berarti kita akan Polar. Oke. Coba kelompok 4 silakan ditanggapi dari persentase kelompok 3. Kalau nggak ada, orang ini kalian tanya. Coba. Kita tunggu sampai hitungan ketiga, ibu hitung sampai 3. Kalau nggak kalian tanya. 1, 2, 3. Silakan Balkis. Tanya, kalau nggak kalian yang bertanya. Kalau nggak kalian yang ditanya. Kenapa senyawa itu disebut polar? Kenapa? Senyawa Tanya sama orang ini. Tunggu, coba berdiri. Saya dari kelompok 4. Nah, gitu. Saya dari kelompok 4 akan bertanya, mengapa senyawa itu berpolar? Karena keelektronegatifannya sama. X keelektronegatifannya 3,0. Itu kan diselisihkan dengan X juga sama 3,0, jadi hasilnya 0. Jadi keelektronegatifannya sama. Sehingga non polar gitu. Ya, sehingga senyawa polar. Oke, baik. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, kelompok 4 silakan presentasikan. Siapa yang mau maju?
Oke. Ke sana. Gak apa-apa. Ya malu-malu. Mas, semangat. Ayo, goli mas. Ayo. Silakan. Bacakan pertanyaannya. Senyawa PCl3 konfigurasi elektron Struktur Lewis ya. Udah. Jawablah. 15 P itu nomor satu jadi 285 17 CL 287. Ini struktur Ya. struktur Lewis kan sesuai titik yang ada di nomor 5 dan 7. Elektron valensinya. Oke. Ini selisih keelektronegatifannya. Ini selisih elektronegatif. Bantu temannya. Nah, bantu. Oke, Arif akan menjelaskan elektronegatifan. Ini selisih dari elektron kenegatifannya dan dikurangkan 3,16 kurang 2,19, jadi sama dengan 0,97. Masih ada selisihnya, artinya ini polar. Oke. Silakan kelompok 1 ditanya. Balik. Boleh kalian di sini. Berarti yang jawab yang tersisa di sini ya. Alhamdulillah. Saya dari kelompok 1 Banyak sama mereka. Sama kelompok 4. Bagaimana cara menentukan keelektronegatifan? Bagaimana? Cara menentukan keelektronegatifan. Oke, silakan. Bagaimana caranya? Yang ini akan dijawab oleh Raffi. Bagaimana? Ayo, kasih waktunya ya. Oke. Diskusi. Aku tadi yang ini di sini kan. Udah siap? Boleh? Boleh diulang pertanyaannya? Boleh bisa diulang nggak pertanyaan? Bagaimana cara menentukan keelektronegatifan? Oke. Berdiri. Oke. Ini Pak Ketua ini. Caranya dengan melihat tabel keelektronegatifan. Bilanglah di LKPD ada. Di LKPD aja. Bahan ajar ada nggak? Ada. Oke. Halaman berapa? 5 Bu. Halaman 5. Oke. Ada tanya, udah cukup? Tanya lah. Cukup. Cukup. Oke. Oke. Dari mereka sudah cukup? Cukup. Oke. Ada yang berbeda? Nggak ada. Oke. Beri kelompok 4. Oke. Jadi alhamdulillah sudah selesai presentasinya. Sudah semakin menarik ya, soalnya waktunya nggak terasa. Sebenarnya udah habis. Oke, terakhir kita kesimpulan. Jadi dari masing-masing kalian, dari masing-masing kelompok membacakan kesimpulan satu-satu aja. Jadi ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Ingat, cara mencari kesimpulan itu berdasarkan tujuan pembelajaran. Tadi kita belajar apa? Apa kesimpulannya? Kelompok 1, apa yang bisa disimpulkan? Boleh dibacakan, kita diskusi. Boleh dibacakan ya? Apa kesimpulannya? Boleh. Berdiri. Jadi kami menyimpulkan Suara. senyawa polar itu senyawa yang menarik sebelah pihak yang disebabkan perbedaan keelektronegatifan. Sedangkan senyawa non-polar itu adalah senyawa yang seimbang atau sama dengan nol. Oke. Jadi senyawa kovalen tadi ini ada dua, ada polar dan non polar. Oke. Tadi dijelaskan ya, polar itu apa, non polar itu apa. Kelompok 2, apa kesimpulannya? Walaupun sama, redaksinya pasti beda kan? Oke, boleh sama, tapi redaksinya
Ayo Rafa. Ayo Rafa. Cepat. Apa kesimpulan dari kelompok kalian? Kelompok 3. Apa kesimpulannya, Nak? Jika elektronegatifan sama, maka senyawanya nonpolar. Oke. Ini kalau keelektronegatifanya sama. Oke. Kalian apa? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, berdasarkan hasil kegiatan yang tadi, kami telah mengambil beberapa kesimpulan. Ikatan kovalent adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh dua atom yang Oke. senyawa polar bersifat konduktor menghantarkan listrik, lemah dalam bentuk lautan dan lain-lain. Oke. Benda memiliki pasangan elektron bebas. Senyawa non-polar bersifat isolator, aktiviti rendah, tidak punya pasangan elektron bebas. Oke. Itu aja? Oke. Senyawa polar dan polar dapat menyatu, senyawa non-polar dan non-polar dapat menyatu, namun senyawa non-polar dan polar tidak dapat menyatu. Coba ulangi. Senyawa polar dan polar dapat menyatu, Oke. senyawa non-polar dan polar dapat menyatu, Oke. namun senyawa non-polar dan polar tidak dapat menyatu. Oke. Ini kesimpulannya bagus sekali, banyak ya. Boleh, banyak pun juga boleh karena kan berdasarkan hasil diskusi ya kan? Iya. Oke. Kelompok kalian, kelompok 2. Unsur apabila elektronegatifanya memiliki selisih, maka unsur tersebut merupakan senyawa polar. Oke. Sementara suatu unsur apabila elektronegatifanya tidak memiliki selisih, maka unsur tersebut merupakan senyawa non-polar. Oke, baik. Jadi terima kasih masing-masing kalian sudah bisa memberikan kesimpulan. Ibu akan memberikan penguatan kesimpulan. Oke. Jadi senyawa kovalen itu merupakan senyawa yang menggunakan pasangan elektron bersama. Ini bisa kalian tengok contohnya di sini. Di mana di sini kalau kalian tengok antara P dengan Cl sama-sama kan elektron yang dipakai kan? Yang Cl pakai punya P, yang P pakai punya Cl. Kerja bareng-bareng ya. Bagus sekali nih, ya, kerja bareng-bareng ini. Makanya dia dibilang ikatan kovalen. Nah, berdasarkan kepolarannya dibagi menjadi 2, kovalen polar, non polar. Kalau dia selisih keelektronegatifan nilainya 0, berarti nanti dia kovalen non polar. Kalau nanti ada nilainya berarti dia polar. Kalau polar itu maksudnya dia pengutupan, artinya dia nanti tertarik ke salah satu atom. Oke, sini kamu. Ini ibu kasih perumpamaan ya. Sini, kita berpegangan tangan. Yang tangannya halus, ketara nggak pernah kerja. Terus kalian menyeleksi calon menantu ini. Terlalu halus, nggak pernah kerja kok kan? Oh, berarti perawatannya bagus. Kalau dia rajin kerja, tangannya nggak kasar, berarti perawatannya bagus. Skincare-nya apa ini, Mbak? Scarlet. Oke, ayo, nih ya, nih. Lihat. Bandingkan, ini yang pertama, ini kan yang pertama, ini yang kedua. Nah, yang kedua dia begini. Ini yang kedua, tadi yang pertama. Ini yang pertama, yang kedua. Oke. Yang pertama, kovalen polar non polar. Non polar. Yang kedua, polar. Karena tertarik kan? Oke. Nah, kemudian yang berikutnya tadi ada diutarakan oleh kelompok yang terakhir mengenai uji kelarutan. Nah, jadi katanya kalau senyawa, kalau dia yang itu nanti aja lah kayaknya. Itu merupakan jawaban nanti di pertemuan berikutnya. Oke, ibu simpan ya, itu tidak ibu terapkan, tidak ibu beri penguatan. Oke. Nah, baik, sudah di akhir pembelajaran. Ini nanti ibu bagikan Google Form-nya untuk kuis, kalian kerjakan di rumah dengan waktu 10 menit. Oke, di rumah, bukan di sini. Oke, di rumah kerjakannya. Oke, baik. Bagikan linknya. Ya.
masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Bersiap. Para guru. Beri salam. Oke, selamat siang. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.